Oh, halo semuanya, selamat datang di portal pembelajaran sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang edukasi pembelajaran bencana banjir. Ngomong-ngomong soal banjir, kayaknya ada deh sejarah bencana banjir di kota Pacitan. Kita cari tahu. Geohistory merupakan pendekatan yang mengkaji tentang letak geografis suatu wilayah dengan peristiwa sejarah yang terjadi di dalamnya. Pendekatan geohistory membantu kita untuk belajar dari peristiwa bencana alam yang terjadi di masa lalu, seperti pada peristiwa bencana alam banjir. Dengan memahami pola kejadiannya dan letak geografisnya, masyarakat setempat diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaannya dan mengurangi resiko bencana ketika terjadi bencana di masa depan. Banjir adalah kondisi tergenangnya daerah yang kering oleh air dengan kapasitas yang tinggi. Biasanya volumenya melebihi batas sungai, danau, atau drainase. Seringkali terjadi karena curah hujan yang ekstrim atau karena penyumbatan dan dapat menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat setempat yang berdampak. Sejarah banjir di kota Pacitan. Dalam catatan sejarah lokal, Pacitan telah mengalami banjir berulang kali. Salah satu banjir besar terjadi ketika curah hujan ekstrim menyebabkan Sungai Grindulu meluap dan meredam pemukiman warga. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa banjir bukan kejadian yang baru, melainkan masalah yang terus berulang dari waktu ke waktu. Peristiwa banjir di Pacitan yang paling signifikan dan membekas dalam sejarah adalah banjir bandang pada tanggal 28 November 2017 yang mengakibatkan kerusakan parah, korban jiwa, puluhan meninggal dan hilang, dan kerugian infrastruktur serta ekonomi, memicu trauma mendalam dan upaya mitigasi bencana seperti pembentukan desa tanggul bencana, Destana di wilayah terdampak. Ini dia dokumentasi terjadinya banjir di kota Pacitan pada tahun 2017, di mana ini menjadi peristiwa bencana alam di kota Pacitan yang sangat membekas. Banyak sekali masyarakat Pacitan yang rumahnya terendam dan kehilangan tempat tinggal. Bangunan-bangunan diporak-porandakan oleh terjangan air banjir, dan banyak tempat-tempat tinggi yang longsor. Pada saat itu, Kabupaten Pacitan seakan-akan berubah menjadi lautan berwarna coklat. Aktivitas masyarakat setempat sempat terhenti karena genangan air di mana-mana. Tentu saja, ini menjadi sebuah peristiwa yang akan terus dikenang sepanjang masa. Kira-kira apa sih penyebab banjir di kota Pacitan? Banjir di Pacitan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain curah hujan yang tinggi, meluapnya Sungai Grindulu, serta berkurangnya daya resapan tanah akibat perubahan tata guna lahan. Selain itu, banyaknya pemukiman di bantaran sungai juga meningkatkan resiko terjadinya banjir. Pada umumnya, banjir bisa terjadi secara alami karena curah hujan yang tinggi atau pencairan es atau salju, atau juga bisa diakibatkan karena ulah manusia seperti sampah di sungai yang menumpuk dan alih fungsi lahan, serta dapat datang tiba-tiba, banjir bandang atau bertahap. Letak geografis wilayah Pacitan. Kota Pacitan terletak di wilayah pesisir selatan Jawa Timur dan dialiri oleh Sungai Grindulu. Sebagian wilayah kota berada di daratan rendah yang dikelilingi oleh perbukitan. Kondisi ini menyebabkan air hujan mudah mengalir ke pusat kota dan berpotensi menimbulkan banjir ketika curah hujan tinggi. Pacitan merupakan wilayah yang memiliki kondisi geografis dan sejarah alam yang unik.
Salah satu fenomena yang sering terjadi dan berdampak besar bagi masyarakat adalah bencana banjir. Melalui pembelajaran geohistory, kita akan memahami banjir di Pacitan dari sisi geografis dan sejarahnya, serta pentingnya edukasi kebencanaan. Persiapan saat bencana. Yang pertama, rencana darurat. Tentukan tempat berkumpul untuk keluarga, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi, dan jangan menyeberangi jalan yang terendam air. Kedua, pelajari rute evakuasi dari rumah. Yang ketiga, ada kit pertolongan pertama. Siapkan kotak dengan perlengkapan dasar seperti air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, lampu senter, baterai cadangan, dan lain sebagainya. Kemudian, dokumen penting. Simpan salinan dokumen penting di tempat yang mudah diakses, seperti akte kelahiran, identitas, dan asuransi. Langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi risiko bencana. Yang pertama, masalah kesehatan, penyakit seperti diare, demam, dan berdarah. Kemudian, kerugian ekonomi, kerusakan properti, hilangnya mata pencaharian. Kemudian ada gangguan aktivitas dan layanan publik, sulit akses air bersih, makanan, dan transportasi. Kemudian, resiko korban jiwa dan psikologis kematian, luka, dan trauma. Cara mengidentifikasi resiko di area Anda. Yang pertama, cek informasi dari pemerintah setempat. Kemudian, pelajari sejarah bencana di daerah Anda. Tindakan setelah bencana. Yang pertama, cek kondisi keluarga dan rumah. Kemudian, laporkan kepada pihak berwenang. Kemudian, laporkan kerusakan kepada pihak berwenang. Hindari area berbahaya. Jauhi area yang masih berpotensi bahaya seperti kabel listrik yang terputus. Mengatasi trauma bencana. Yang pertama, bicara dan dukungan emosional. Bicara, diskusikan perasaan dengan anggota keluarga atau teman. Dukungan, cari bantuan profesional jika diperlukan seperti konselor. Kemudian kegiatan relaksasi. Latihan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau meditasi. Kemudian kegiatan, lakukan aktivitas yang menyenangkan untuk mengurangi stres. Yang terakhir ialah kesimpulan. Berbagai upaya mitigasi dilakukan untuk mengurangi dampak banjir seperti normalisasi sungai, penataan kawasan bantaran sungai, serta menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, edukasi kebencanaan kepada masyarakat dan peserta didik sangat penting agar siap menghadapi bencana alam. Edukasi banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, meningkatkan kesadaran, dan memahami sejarah bencana, kita dapat minimalkan dampak banjir di Kota Pacitan. Melalui pembelajaran geohistory, kita dapat memahami bahwa banjir di Kota Pacitan dan lainnya merupakan hasil interaksi antara kondisi geografis dan peristiwa sejarah. Semoga pembelajaran ini dapat menumbuhkan kesadaran dan kesiapsiagaan kita terhadap bencana, terutama bencana banjir. Terima kasih telah menyaksikan. Salam lestari dan sampai jumpa pada video berikutnya.